Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Acara 7 bulanan Naya ini diadakan cukup meriah. Sekalian mengundang relasi papa, keluarga Mama Alin dan Ibu Ayu, teman-teman kantor, dan sahabat Darren waktu kuliah, para dosen di kampus, teman-teman Naya yang tidak bisa disebutin satu-satu, dan tetangga kompleks. Naya dan Darren terus menampilkan senyum bahagia menyambut tamu-tamunya yang datang. Wow bro, selamat ya, sebentar lagi jadi ayah. Seorang pemuda sepantaran Darren membeli selamat untuk calon ayah ibu itu. Sendirian aja, gandengan mana gandengan? Seloroh Darren. Sayang, ini Hiko teman kuliah aku dulu. Darren memperkenalkan sahabatnya pada istrinya. Iya, pernah ketemu kok kita, ya kan mas? Oh iya, waktu di lapangan futsal nganterin Darren kan? Iya benar, mas masih ingat. Loh, Kak Hiko? Anna menghampiri kakaknya yang terlihat menghadiri acara yang sama. Kamu di sini? Anna kan sahabat aku, mas, dan sebentar lagi mau jadi saudara keluarga. Jadi Anna adik loh? Tanya Darren keheranan. Wah, nggak nyangka ya kita bakalan jadi saudara. Darren nampak antusias. Kita kayaknya bakal sering ketemu deh. Pastinya, mungkin besok udah mulai sibuk mengatur misi yang sama. By the way, bocah itu nggak nongol. Mana? Hiko celingukan. Nggak bakalan ketemu om, orangnya nggak ada di sini. Pulang ke Malang, sedang skripsi. Ngejar lulus cepet tahun ini, mati-matian dia. Kata Ica yang tiba-tiba sudah muncul di antara mereka semua. Ngebet nikah, doi nggak kuat kalau LDR kayaknya. Darren ikut menimpali. Perkataan mereka sukses membuat Anna jadi panas pipinya, menahan malu. Jadi bulan-bulanan bercanda. Kamu keduluan sama adek lo ya? Kasian banget, pacar banyak tapi nikahnya belum. Hiko terkekeh. Jahat, gue udah mulai fokus pikirin itu, tapi emang belum ketemu sama yang cocok. Jalan-jalan kali aja jodohku nyangkut di sini, di tempat yang barokah ini. Amin. Hiko pamit bergabung dengan teman-teman yang lainnya, sambil mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan, barangkali ada bidadari nyasar. Semua berkumpul berbaur dalam sukacita lautan bahagia. Naya dan Darren terlihat sangat bahagia. Anna tersenyum melihat pemandangan kehangatan keluarga itu, tapi tiba-tiba hatinya merasa ada yang kosong dan hilang. Tidak adanya Zidan di tengah-tengah mereka benar karena murni urusan kampus atau memang sengaja menghindari acara ini. Anna sibuk menerka-nerka sampai nggak sadar kalau handphone di sling bag-nya dari tadi bergetar. Zidan calling. Zidan mengajak Anna video call. Ia segera menggeser tombol hijau dan memberi jarak pada ponselnya agar gambar yang tertangkap jelas. Anna agak menepi untuk mendapat kejernihan suara karena riuh rendah tamu-tamu yang hadir. Hai An, kok cemberut? Masih marah sama aku? Enggak. Anna menunduk bingung mau ngomong apa. Anna? Cantiknya nggak kelihatan, mukanya menghadap kamera dong. Udah berani gombal, jawabnya dengan pipi yang memanas. Beneran, pakai baju itu cantik banget. Sayang aku nggak di situ. Kirimin fotonya dong. Nggak udah dulu Dan. Nanti sambung lagi, aku mau gabung sama yang lain. Nggak enak di acara gini malah teleponan. Iya deh, nanti kalau udah sampai rumah aku telepon lagi ya. Bye calon istri. Tut, sambungan telepon ditutup sama Anna. Kata terakhirnya mampu membuat ia terngiang-ngiang sampai selesai acara, bahkan pulang ke rumahnya. Calon istri. Dua keluarga Anna dan Zidan sedang sibuk menyiapkan acara pernikahan mereka, mulai dari undangan, tempat acara, catering, dan WO. Semua berjalan lancar menjadi semakin sibuk. Seperti hari ini, rencananya akan dilakukan fitting baju pengantin. Mah, Pah, kenapa harus secepat ini sih? Anna masih ingin bebas, rasanya belum siap menjadi seorang istri dengan segala kerepotannya. Mama Yuli menatap anaknya lekat-lekat. Sebenarnya, ia juga merasa ini terlalu mendadak, namun memang Anna harus segera dinikahkan sebelum umur 21 tahun, dengan atau tanpa Zidan sebelum semuanya terlambat. Dan beruntungnya bertemu Zidan, karena setelah kejadian itu, bahkan Pak Haryo sempat mencari tahu silsilah Zidan bahwa anak itu dari keluarga baik-baik
dan Zidane tidak mempunyai catatan hitam apapun. Bersih dari kenakalan remaja, hanya terlihat sesekali pergaulan sesama teman-teman yang kebanyakan anak olahraga atau sekumpulan klub motor biasa yang tidak meresahkan. Itu artinya Zidane jauh dari yang namanya dunia malam perempuan. Jadi memang sepertinya tidak terjadi hal apapun di kamar itu. Mengingat Anna juga pribadi yang baik sejauh ini. Hanya saja mungkin memang terjadi salah paham. Kenapa Zidane berakhir di kamar Anna dan itu yang sempat akan dijelaskan mereka. Namun sudah keburu ditelan mentah-mentah tindakan amoral mereka dan harus segera dinikahkan. Bisa jadi kami memang memanfaatkan momen ini untuk kebaikan Anna. Sejatinya memilih pasangan hidup itu harus sejeli dan sehati-hati mungkin, mengingat bukan hanya sebulan atau setahun 2 tahun menikah, bahkan seumur hidup sampai maut yang memisahkan. Zidane malah tergolong anak yang pintar di kampusnya. Cerdas berbisnis di usia muda dan berkarya, jadi menjatuhkan pilihan kepada Zidane adalah keputusan yang tepat bagi Haryo. Selepas dari itu, mereka ada hubungan spesial atau tidak, keluarga malah sangat berharap iya. Itu artinya mereka menjalani pernikahan ini dengan senang hati, tanpa paksaan sekalipun. Bu Yuli mendekati putrinya. Ia mengusap lembut kepala Anna dengan sayang. Sayang, menikah di usia muda itu bukan sesuatu yang menakutkan. Malahan akan terhindar dari yang namanya pacaran. Pacaran itu dosa loh. Ya, skakmat dari mama karena menganggap memang mereka ada sebuah hubungan. Kepala Anna mendadak berdenyut dan pening. Tapi ia harus tetap mengikuti Mama Yuli ke butik. Di sana juga sudah ada Zidane yang ditemani Mama Alin. Mereka langsung bertemu di lokasi fitting. Kebetulan butik Marwah itu adalah langganan Mama Alin dan Mama Yuli. Jadi bisa dengan mudah membuat janji tanpa ribet, sama-sama kenal orang dalam. Di ruangan ganti, Anna terlihat sedang mengepaskan baju ke tubuhnya. Begitupun Zidane, di ruangan lain sedang melakukan hal yang sama. Untuk Zidane semuanya aman, sedangkan Anna terlihat agak kebesaran di bagian lengannya, jadi harus dipaskan. Anna yang mulai merasa tidak nyaman, mulai dari berangkat dari rumah dan sampai selesai acara fitting, bertambah merasa berat kepalanya. Akhirnya memilih untuk pulang saja istirahat, mungkin karena terlalu lelah. Padahal jujur, tadi belum sempat mengobrol. Dan Zidane ingin sekali mereka jalan-jalan sebentar saja. Zidane akhirnya menurut untuk membawa pulang Anna terlebih dahulu ke rumahnya. Sedangkan Bu Alin dan Bu Yuli masih sibuk terlibat obrolan seputar persiapan pernikahan mereka. Masih banyak yang ingin harus dibahas mengingat ini sangat mendadak. Jadi kedua keluarga itu juga seakan maraton mengerjakannya. An, kamu kelihatan pucat, pusing. Mau diantar ke rumah sakit? Anna tidak menyahut. Ia mendengar tapi lebih memilih diam dan menyandarkan kepalanya ke sandaran jok dengan mata terpejam. Zidane bingung karena sedari tadi Anna hanya diam saja. Bahkan setelah hampir 1 minggu tidak bertemu dan baru ketemu pagi ini pun mereka tidak ada ngomong apapun. Zidane memberanikan diri untuk mengecek suhu tubuh dengan menempelkan punggung tangannya di kening Anna. Nggak panas, gumamnya. Namun merasa khawatir karena Anna diam sambil memejamkan matanya. Mungkin tidur karena terlalu capek, pikir Zidane kemudian. Setelah melewati padatnya jalan raya menembus arus kemacetan, akhirnya sampailah di pekarangan rumah Anna. Anna sudah sampai. Tidak ada pergerakan apapun di sana. Sepertinya Anna memang tidur. Karena Zidane bingung antara hendak membangunkan atau tidak, akhirnya ia membiarkan Anna tetap terlelap di mobilnya. Bahkan Zidane puas memandang wajah cantik Anna dari dekat. Zidane terus mengamati wajah Anna yang terlelap damai, walaupun sesekali terusik karena mungkin merasa tidak nyaman. Namun Zidane sama sekali tidak berani, hanya sekedar untuk membopongnya ke dalam. Yang pertama takut Anna menjadi marah dan salah paham lagi, tapi sebenarnya dia ingin membawa masuk ke dalam supaya tidurnya terasa nyaman. Setelah menunggu hampir setengah jam, Anna mengerjapkan matanya. Ia baru tersadar bahwasannya dirinya ketiduran di mobil.
Dilihatnya Zidane yang masih duduk di kursi kemudi sambil menyibukkan diri dengan ponselnya. Aku ketiduran ya? Gumamnya lebih kepada diri sendiri. Udah bangun? Zidane menoleh dan langsung menghentikan gamenya. Makasih Dan udah diantar, aku masuk dulu, ujar Anna sambil melepas seatbeltnya yang dari tadi masih membelitnya. Iya, istirahatlah yang cukup, jangan sampai sakit. Aku gak mau pas hari H nanti kamu malah ngedrop. Anna tersenyum menanggapi perhatian Zidane. Ia masuk ke rumah dan istirahat. Seharusnya pernikahan mereka seminggu lagi menurut tuntutan awal. Namun karena keluarga dari Zidane menuntut resepsi yang agak meriah, jadi perlu persiapan waktu yang matang dan juga gedung-gedung yang kebanyakan sudah di-booking. Jadi terpaksa harus diundur sesuai kesepakatan bersama. Jadi untuk resepsi diundur, tetapi untuk ijab qabul tetap di tanggal yang telah ditentukan. Itu artinya resepsi diadakan setelah 2 minggu pernikahan.